hal. Afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Siti Hartina 2008. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Daniel Goleman 1995. Slide selanjutnya. Karakteristik perkembangan emosi. 1. Cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai sahabat atau diterima cintanya. Oh, tolong, ini bukannya kita membahas karakteristik perkembangan emosi remaja ya, tapi anak usia dini sayang. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya. Perkembangan emosi terjadi, menurut Harlock, perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Yang pertama, reaksi emosi anak itu sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambahnya usia, maka anak semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Yang kedua itu ada reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya. Yang ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Keempat, reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama. Namun, reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Yang terakhir itu ada keadaan emosi. Keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa. Tahap perkembangan emosi pada anak. Erik Erikson yang merupakan ahli psikoanalisis mengidentifikasinya jika perkembangan emosi anak dibagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain, 1. Tahapan basic trust versus mistrust. Tahapan ini terjadi pada usia 0-2 tahun, di mana di dalam tahapan ini ketika anak merespon rangsangan, maka anak akan mendapatkan pengalaman menyenangkan yang bisa membuatnya tumbuh percaya diri. Namun, jika pengalaman tersebut dirasa kurang menyenangkan, maka akan muncul rasa curiga. Slide selanjutnya. Tahapan autonomi versus tahapan autonomi versus Sam and Dog. Tahapan ini terjadi pada usia 2-3 tahun. Dalam tahapan ini, anak sudah menguasai kegiatan yang berkaitan dengan merenggangkan dan melemaskan otot-otot tubuhnya. Dalam masa-masa ini, anak sudah mampu menguasai anggota tubuhnya, sehingga dapat memunculkan rasa otonomi. Namun, jika lingkungan tidak dapat memberikan kepercayaan ataupun terlalu banyak dalam bertindak, maka akan menyebabkan anak merasa malu serta ragu-ragu. 3. Tahap intuitive versus guilt. Tahapan ini terjadi pada rentan usia 4-5. Initiative versus guilt. Tahap initiative versus guilt. Tahapan ini terjadi pada rentan usia 4-5 tahun. Dalam tahapan ini biasanya anak akan menunjukkan sikapnya yang mulai lepas dari orang tua. Anak
mulai bergerak bebas serta berinteraksi dengan lingkungannya. 4. Tahap industri versus invertiri. Invertiri. Industry versus inferiority. Tahap induktif versus invertiti. Tahapan ini berlangsung pada usia 6 tahun hingga masa puber. Anak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang mana digunakan untuk menyiapkan diri untuk memasuki masa dewasa yang akan datang. Ini nggak dikasih contohnya nih, biar teman-temannya pada jelas nih untuk di teorinya ini. Kepada Nurholisa. Ayo, tolong dijelaskan ini, jangan dibacain aja, kan saya udah bilang tadi, tolong dijelaskan. Apa sayang? Kepada Nurholisa. Pada kabur sih kalau disuruh jelasin, bingung saya. Ya udah lanjut dulu deh. Ini saya bingung nih. Ini kan generasi milenial nih. Ayolah semangat belajarnya. Cari tahu apa sih kira-kira contohnya. Dicari tahu. Karena kalian kalau nggak dapat dasar ini, kalian nggak akan memahami bagaimana mencarikan solusi untuk masalah dari perkembangan emosi anak. Ini teori dasarnya. Tolong apa, Nak? Oh, oke. Gitu. Ya. Ya. Jadi nggak akan bisa ke depannya nanti, nggak akan bisa memberikan solusi terhadap masalah perkembangan emosi anak. Oh, teori dasarnya aja kalian nggak paham. Nah, ini saya kasih kesempatan untuk kalian menjelaskan teori dasar ini aja nih, tahapan 1 sampai 4 ini aja. Kalau kalian pahami, insya Allah ke depannya, semester-semester berikutnya tuh akan gampang. Tapi kalau nggak paham, ya sudah. Ayo, dicoba dulu. Nanti kalau salah, saya luruskan. Ayo. Kepada Lisa, apakah sudah menemukan jawabannya? Nggak mesti satu orang, kelompok-kelompok. Random Kan aja saya ya, Bu? bilang harus tandem aja, siapapun di kelompok yang membahas silahkan. Be careful, sayang. Maaf ya, saya sambil ngajak anak saya, namanya anak saya main soalnya. Ayo silakan. Apa sayang?
Oke, nggak ada yang mau jelasin ya? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini nggak tahu, nggak ngerti, atau nggak bisa ngejelasin ini. Ya, ayo silakan dijelaskan pertahapan ini seperti apa. Tadi dari definisi afektif aja itu sudah nggak mencakup secara luas. Saya masih diam aja tadi. Terus ke Harlock nggak ada penekanan. Emphasize-nya itu di mana yang ditekankan dari Harlock? Apa yang membedakan teorinya Harlock sama teorinya si Erik Erikson? Ini pas di Erik Erikson nggak ngerti juga cara menjelaskan pertahapan ini. Jadi untuk apa kita kuliah? Saya di sini itu tugasnya memfasilitasi teman-teman di sini untuk belajar. Toh kalau teman-temannya di sini pun tidak memahami bagaimana saya bisa memfasilitasi. Saya kan di sini tugasnya memfasilitasi teman-teman. Kalian membahas, mencari, explore. Kalau salah saya benerin, kalau mencong saya lurusin. Gitu loh. Tapi kalian dulu, kan ini andragogi sayang, bukan pedagogi. Kalian bukan anak usia dini yang harus disuapin lagi. Kalian tuh orang dewasa. Tahu kan, paham kan konsep belajar orang dewasa tuh gimana? Cari dulu, dibawa ke kelas, didiskusiin. Orang dewasa tuh belajar nggak kayak anak usia dini, disuapin. Anak usia dini aja udah pakai scientific approach, yang mereka harus menemukan sendiri. Nah, ini kalian sudah dipancing sama bahan-bahan, materi-materi kalian cari, terus kalian silahkan menjelaskan presentasi. Nanti dari presentasi ini, kami yang memfasilitasi. Toh kalau kalian juga tidak bisa, jadi kami bingung mau memfasilitasi apa. Harus bisa membedakan ya yang namanya pedagogi sama andragogi di sini. Kalau misalnya kalian di sini presentasi aja nggak ada yang meluruskan, itu salah. Baru. Itu salah. Tapi di sini ada saya yang ayo sama-sama, silahkan dicoba aja dulu jelaskan. Nanti kalau salah saya luruskan. Itu pun nggak ada yang mau menjelaskan. Apa sayang? Iya. Baiklah, Bu, saya yang akan menjelaskannya. Tuh, meetingnya udah mau limit nih. This meeting no longer has a time limit. Kelamaan. Ya udah, ayo jelasin cepetan. Yang pertama kan tahap basic truth versus mistrust. Nah, contohnya bahasa Trust versus mistrust. trust versus mistrust. Nah, Apa artinya itu? bentar, Bu. Percaya diri atau tidak percaya diri, Bu? Apa bedanya trust sama confidence? Percaya. Nah, trust itu apa? Percaya. Oh ya, Bu. Percaya aja, nggak ada percaya diri. Nggak ada hubungannya sama percaya diri. Percaya. Percaya atau nggak percaya tahapan ini tuh kenapa anak usia Aduh.
itu apa? Tahu nggak artinya? Halo? Semua jawab, saya tanya. Mengerti nggak arti kata respon? Halo? Artinya menanggapi ya, Bu? Oke. Reaksi, Bu. Oke, good. Tanggapan. Sekarang saya tanya, arti kata rangsangan. Rangsangan tuh pada anak usia dini itu apa sih bentuknya? Respon, Bu. Kok rangsangan respon sih sayang? Itu dulu aja deh, kata dasarnya aja dulu deh, kalian belum paham. Gimana kalian mau membahas tentang basic trust, mistrust gitu ya, jauh banget. Oke lah. Aduh, saya agak gimana gitu ya. Saya kesal kalian sudah semester 2 tapi kalian nggak bisa menjelaskan ini. Oke. Saya jelasin ya. Tapi saya nggak mau lagi kayak gini ya. Masa dosennya yang menjelaskan? Kalian nanya dulu. Kalian ada kasus dulu. Kalian explore dulu, baru nanya gitu. Jadi kalau orang nanya itu modal. Kalau nanya tinggal di otaknya nggak ada apa-apa, kosong. Sama aja nanya nggak modal. Saya nggak suka yang kayak gitu. Kalau nanya yang harus modal ya. Oke, jadi di sini di Erik Erikson sebenarnya ada banyak tahapannya. Hanya saja di anak usia dini ini fokus kepada 4 tahapan. Kenapa sih dia mengklasifikasi beberapa tahapan ini? Karena dia melihat adanya yang dikatakan stimulus sama respon tadi. Karena Erik Erikson ini kan dia beraliran, teorinya itu behavior ya. Behavioristik ya alirannya. Jadi dia bergantung kepada bagaimana stimulus, terus dia lihat responnya. Nah, hal ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ini ada tahap basic trust, mistrust. Jadi dia selalu memberikan 2 kemungkinan yang terjadi pada anak, ya. Respon yang terjadi ketika diberikan stimulus gitu. Ada di tahapan pertama itu anak usia 0-2 tahun yang terbagi di anak usia 0-2 tahun. Jadi di dalam tahapan ini ketika seorang anak bentar kita bicara tahapannya dulu ya. Tahapan ini kan anak belajar melalui indranya. Ya, ingat teorinya Piaget bahwa anak 0 sampai 2 tahun itu berada pada tahapan operasional sensory. Oke. Mana dia belajar dan mendapatkan pengalaman dari lingkungannya itu dari indranya, melalui indranya dia belajar. Apa yang dia pegang, apa dia cium, apa yang dia sentuh, apa yang dia baui, apa yang dia dengar, semuanya diserap oleh indranya sehingga apa yang melalui indera tersebut dia banyak belajar hal-hal baru di lingkungannya. Nah, di tahapan ini untuk perkembangan emosinya, jika seorang anak itu diberikan ya stimulasinya atau rangsangannya itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Jadi yang dia rasa, yang dia lihat, yang dia dengar itu hal-hal yang menyenangkan buat dia, maka dia akan tumbuh memiliki rasa percaya. Jadi bukan percaya diri, percaya. Percaya sama siapa? Lingkungannya. Gitu. Sebaliknya, jika dia mendapatkan perlakuan yang nggak menyenangkan, hal-hal yang melihat hal-hal yang tidak menyenangkan di lingkungannya selama 0 sampai 2 tahun, maka dia akan tumbuh sebagai anak yang tidak percaya sama lingkungannya. Apa akibat dia tidak percaya sama lingkungannya? Ya dia merasa curigaan aja bawaannya. Contoh, anak
yang dia pada saat 0 sampai 2 tahun diberikan kasih sayang sama ibunya, diberikan rasa cinta oleh ayahnya, dinenenin sampai 2 tahun, ya maksudnya disusui sampai 2 tahun. Kira-kira anak ini bakal percaya nggak sama ibunya? Saya. Percaya dia. Coba sekarang dibalik, kalau ini anak tiap hari di kerjanya dimarahin, melihat hal-hal yang nggak baik dari ibunya, ibunya suka namparin kakaknya, mungkin ibunya misalnya dipukuli ayahnya, apakah dia timbul rasa percaya terhadap ibunya? Tidak. Tidak, Bu. Ya nggak dikasih susu, nggak dikasih makan dengan cara yang baik, kira-kira timbul rasa percaya nggak sama ibunya itu? Tidak, Bu. Tidak, yang ada apa? Dia akan merasa curiga sama emaknya. Jadi dia merasa tidak aman. Sama ibunya aja tidak aman dianya. Tapi kalau anak merasa aman, nyaman sama ibunya, sama lingkungannya, berarti dia percaya sama lingkungan. Oh, berarti aku mau sama ibu aku aja, orang aku merasa aman kok, merasa nyaman kok, pasti disayang. Karena tadi memang pada tahap ini yang akan berkembang responnya, kalau nggak anak trust, anak akan mistrust. Jadi ada 2 kemungkinan, ya. Jika stimulasi yang diterima tadi, responnya apakah baik atau tidak. Paham nggak untuk tahap pertama? Paham, Bu. Ada yang belum paham untuk tahapan pertama? Ada yang belum paham, sayang? Nggak apa-apa. Kalau belum paham, tanya aja. Mau ke kasus langsung? Boleh. Ada yang mau tanyakan kasus? Bu, kalau aku dulu, atau kalau ponakanku, kalau adikku, nah coba silakan kalau ada yang mau kasih kasus, menambahkan kasus di sini. Ayo, kita kan andragogi saya bilang tadi. Kalian mengeksplornya. Nggak ada tanggapan. Nggak ada? Lanjutin aja presentasi, nggak ada tanggapan. Males saya. Gimana sih? Lanjutin aja presentasi, saya nggak kasih tanggapan dulu lah. Lewat ini udah dibacain yang ini. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Slide selanjutnya, Nisa. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Dalam Harlock 1960-266, metode belajar yang menunjang perkembangan emosi anak yaitu antara lain 1. Belajar dengan coba-coba. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepada dirinya sendiri. Yang kedua, belajar dengan cara meniru, dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang lain. Ketiga, belajar dengan cara mempersalahkan diri.
Mohon maaf Bu, tadi terputus. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri, dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain. Anak bereaksi dengan emosi serta ekspresi yang sama dengan orang lain. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun awal kehidupan anak kecil. Kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis, dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Yang terakhir, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Dengan adanya pelatihan, anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi anak itu sendiri. Bisa emosi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan pada materi yang dibacakan adalah setiap anak akan mengalami perkembangan di dalam hidupnya. Salah satunya yaitu perkembangan afektif atau emosi. Afektif ini berkaitan dengan perasaan cinta ataupun takut yang mana dapat mempengaruhi kondisi, perasaan, serta emosi yang mana memiliki gaya ataupun makna yang dapat menunjukkan perasaan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari perwakilan Palembang. Maaf Ibu, ini langsung ke pertanyaan atau? Iya, langsung aja. Baiklah kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, saya izin bertanya. Baik, Melvi. Baiklah, saya izin bertanya kepada kelompok penyaji pada hari ini. Pertanyaannya, mengapa seorang guru membutuhkan suatu metode yang dapat mengakomodir karakteristik siswa dan berikan contoh metode yang dapat mengakomodir karakteristik siswa tersebut serta jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, Melvi, terima kasih. Selanjutnya ada Friska Apri. Paham nggak dulu yang ditanyain temannya, penyaji. Pertanyaan Melvi. Dikonfirmasi dulu. Oh iya saya. Dikonfirmasi dulu. Oke, kita buka. Oke, sekarang. Dikonfirmasi dulu sama temennya. Kira-kira apa? Kalau sudah jelas, baru next selanjutnya gitu. Berarti ini langsung dijawab ya, Bu? Enggak, dikonfirmasi. Tapi kalau mau jawab langsung juga nggak apa-apa. Pertanyaan Melvi tadi, mengapa guru membutuhkan suatu metode yang dapat mengakomodir karakteristik siswa dan berikan contoh metode yang dapat mengakomodir karakteristik siswa tersebut? Baiklah, ada Friska Apriani. Kepada Friska, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Apriani dari kelas Palembang. Izin bertanya kepada kelompok kelas Indraya, izin bertanya kepada kelompok kelas Palembang. Tadi kelompok penyaji menjelaskan tentang karakteristik perkembangan emosi. Salah satunya yaitu cinta atau kasih sayang. Pertanyaannya, bisa jelaskan bagaimana bentuk cinta dan kasih sayang orang tua kepada anaknya saat anaknya melakukan kesalahan yang cukup besar. Terima kasih. Baiklah, kepada Friska, apakah
Pertanyaannya boleh dituliskan di forum chat. Oke, sebentar. Pertanyaan ketiga ada di forum dari Sari Mufida. Pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol emosi anak pada tahap basic thoughts versus mid-thoughts pada tahap perkembangan emosional anak menurut Erik Erikson? Maaf Ibu, sebelumnya ini untuk pertanyaan, berapa pertanyaan ya Bu? 3 aja. Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawabnya. Baik, pertanyaan Melvi tadi akan dijawab oleh Lisa. Pertanyaannya, mengapa guru membutuhkan suatu metode yang dapat mengakomodir karakteristik siswa? Dan berikan contoh metode yang dapat mengakomodir karakteristik siswa tersebut. Karena karakteristik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keefektifan dan proses pembelajaran. Contohnya, memperlakukan peserta didik secara adil. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Lisa. Apakah Melvi ada yang perlu ditanyakan lagi? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Oke, kenapa pentingnya kita memperhatikan karakteristik dalam pembelajaran? Karena memang dalam pembelajaran itu kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Seperti yang ada pada development appropriate practice, di mana kita memberikan pelayanan kepada anak usia dini itu harus disesuaikan dengan tahapan atau karakteristik anak. Karena berkata dengan karakteristik, mengacu pada karakteristik, kita akan berbicara tentang tahapan perkembangannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengajar anak TKA, ya kita harus paham dulu karakteristik mereka TKA itu seperti apa. Misalnya mengajar TKB, saya mau mengajar tentang angka di TKB. Nggak mungkin saya langsung mengajar, oh kalau B itu berarti, oh saya mau ngajak dia kali-kalian. Kira-kira sesuai nggak? Tidak. Kira-kira sesuai nggak? Tidak, karena itu tadi nggak akan nyambung, nggak akan efektif pembelajaran karena kita sebagai guru tidak memahami karakteristik anak. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Oh, target yang mau kita ajar ini anak usia berapa? Oh, 5-6 tahun. Kita mau membajarkan konsep apa? Konsep angka. Kita cek dulu ke standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kita cek karakteristik anak usia 5-6 tahun. Tuh kalau ngomongin tentang bilangan tuh mereka tuh bisanya sampai apa minimal perkembangannya tuh bisa apa.
dalam pemahaman mereka tentang bilangan. Oh, 1 sampai 10 ternyata. Ya udah, berarti kalian nggak boleh lewat dari situ. 1 sampai 10. Terus bicara 1 sampai 10 tuh apa operasinya kah yang kita harus ajarkan sama anak, dilihat lagi standarnya, teorinya dilihat lagi. Oh, ternyata anak sampai 1 sampai 10 hanya memahami konsepnya saja. Oh, berarti kita harus membutuhkan benda-benda yang konkret karena untuk memahami agar bisa mereka paham tentang konsep angka 1 sampai 10, mereka harus disajikan atau kita ajarkan dengan benda-benda yang konkret. Nah, dengan identifikasi seperti itu, insya Allah pembelajaran kalian itu akan mencapai tujuan dari pembelajaran. Ya, salah satu tujuan dari pembelajaran tadi yaitu agar pembelajaran itu efektif dan efisien. Yang paling penting menyenangkan bagi anak usia dini. Dengan cara apa metodenya tadi? Kan di pertanyaan tadi metodenya. Nah, metodenya apa yang paling pas mengakomodir semua karakteristik perkembangan dalam pembelajaran? Ya bermain. Jadi kalau ditanya metode apa yang paling tepat untuk anak usia dini, jawabannya pasti bermain. Nggak usah bingung. Ya, bermain adalah metode atau cara yang paling tepat membelajarkan anak usia dini. Mengakomodir semua karakteristik perkembangan anak. Oke, silakan. Good jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Sari Mufida akan dijawab oleh Amalia. Pertanyaan Sari Mufida. Bagaimana cara mengontrol emosi anak pada tahap basic trust versus mistrust pada tahapan perkembangan emosional anak menurut Erik Erikson? Yang pertama itu, apabila anak cemburu, biasanya anak merasa kurang diperhatikan oleh guru maupun orang tua. Cara mengendalikannya yaitu guru memperhatikan semua anak didiknya tanpa membeda-bedakan antara anak satu dengan anak lainnya. Yang kedua, cemburu pada biasanya anak yang cemburu itu karena anak merasa guru tidak memperhatikannya. Guru hanya memperhatikan teman-temannya. Di sini, guru menasehati anak dan memberikan pengertian bahwa ibu menyayangi semua anak didiknya tanpa Sebentar terkecuali. sayang. 0 sampai 2 tahun itu jarang interaksi sama guru. Keluarga, orang tua. 0 sampai 2 itu kebanyakan dia interaksinya sama orang tua dan keluarga. Jadi belum ke guru. Jarang sekali anak 2 tahun tuh dimasukin ke sekolah. Di atas itu baru. Ya. Jadi interaksinya contohnya jangan ke guru. Ke orang tua atau keluarga. Coba. Maaf Bu, sebelumnya izin menambahkan jawaban dari Nur Laila. Caranya adalah orang tua harus memahami terlebih dahulu bahasa tangisan pada anak itu sendiri. Karena pada usia 0 sampai 2 tahun, anak mengamati bagaimana respon yang dia dapatkan dari bahasa tangisannya. Dari bahasa tangisan inilah orang tua sebaiknya merespon anak dengan cepat, dengan lemah lembut, kasih sayang, dan dengan penuh cinta, agar anak dapat percaya terhadap lingkungan sekitarnya. Good. Ya. Jadi memang salah satunya tadi sudah dikasih tahu sama temannya mengenali ya, mengenali respon anak ya. Kalau dalam case-nya tadi anak nangis gitu ya, jadi mengenali tangisan. Sebenarnya adalah mengenali respon apa sih yang respon apa yang ditunjukkan atau perilaku apa yang ditunjukkan sama anak. Nah, kebanyakan anak 0 sampai 1 tahun itu hanya tangisan karena kita tidak bisa mengerti karena mereka belum bisa berkata-kata. Ya. Belum bisa menunjukkan ekspresi atau emosi yang jelas gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya hopeless gitu, maunya apa? Duduk salah, berdiri salah, terus digoyang salah, masih aja nangis. Jadi harus cerdas-cerdas dalam mengenali tadi, mengidentifikasi ini sebenarnya bahasa anak ini maunya apa, kemana.
Nah, terus ada lagi nggak yang mau ditambahkan selain mengidentifikasi? Selain mengidentifikasi sebenarnya begini, orang tua selain harus mengenali, orang tua dan keluarga harusnya selain bisa mengenali, harus bisa juga melakukan pengalihan. Karena anak usia 0 sampai 2 tahun itu belum bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi sehingga orang tua butuh pengalihan untuk bisa bukan mengontrol. Kalau dibilang mengontrol bahasanya salah. Karena anak segitu nggak bisa kita kontrol ya. Mengalihkan. Jadi buat yang tadinya dia nangis, gimana psikologisnya biar dia tidak nangis? Oh, cari benda-benda yang di bagian atas sehingga tunjuk benda tersebut sehingga dia akan mendangak. Mendangak itu membuat dia secara psikologis tuh ingin melihat sesuatu yang saya pernah baca tuh kalau misalnya menangis itu kan identik dengan orang merunduk, sedih itu kan merunduk. Nah, kebalikannya kita harus memberikan stimulus kebalikannya. Ajak dia untuk mendangak, lihat awan, lihat cicak, lihat apapun yang bagian atas, dia akan berbalik. Sehingga rasa sedih tadi yang dia alami, kesal, sedih, hopeless sama orang tuanya, dia akan langsung teralihkan dengan hal-hal yang kebalikannya gitu. Sehingga dia tadi langsung diam, bengong, melongo, dan pengen tahu gitu apa sih yang ada di atas gitu. Itu secara psikisnya. Kemudian misalnya dengan selain benda-benda yang dilihatnya ya, bisa juga dengan suara-suara. Pengalihan, bukan mengontrol, lagi-lagi pengalihan. Misalnya busy noisy bahasanya saya lupa. Pokoknya dengan suara-suara. Misalnya dia lagi nangis, nanti kita ada suara kerincingan atau benda-benda selain suara yang biasa dia dengar, itu akan membuat dia tertarik. Sehingga dia akan terdiam, lupa sama apa yang dia rasakan, rasa sakit, rasa kesel, semua rasa yang bikin dia bete, dia akan terlupakan sehingga dia akan ingin tahu, tertarik, mendengar suara yang baru dia dengar. Misalnya, kerining, suara apa? Nah, itu secara psikis seperti itu anak 0 sampai 2 tahun. Sehingga memang butuh pengalihan, bukan mengontrol. Itu sangat susah, tidak bisa dikontrol ya. Karena mereka maunya mereka, karena self-awareness-nya belum timbul kesadaran mereka. Jadi mereka juga masih sibuk dengan dirinya sendiri, masih egosentris sekali gitu anak-anak seperti itu, dan mereka juga belum paham, self-awareness-nya belum sadar. Jadi ya tadi hanya pengalihan saja yang bisa dilakukan upayanya, sama tadi identifikasi, pengalihan, kemudian kasih solusinya. Oke? Baik, terima kasih. Yang jawaban kedua tadi good job, terus yang nambahin juga tadi good job ya. Terima kasih jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Baiklah, pertanyaan ketiga dari Friska akan dijawab oleh Tri Meilani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Friska. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk cinta atau kasih sayang orang tua kepada anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan yang cukup besar? Semarah-marahnya orang tua ketika anak melakukan kesalahan besar, orang tua sebaiknya harus tanyakan dulu usia anaknya tuh segimana, sampai sebesar-besar kesalahan sampai besar. Emang anaknya membunuh gitu? Apa misalnya yang spesifik gitu, tanyakan sama temennya yang bertanya. Priska? Kepada saudari Priska, umur berapa ya, kesalahan apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Sekitar umur 6 sampai 7 tahun, Bu. Kesalahannya itu
Kesalahannya itu seperti tidak sengaja membakar sesuatu hal yang penting seperti dokumen-dokumen dari orang tuanya kayak gitu, Bu. Oke, silakan dijawab dulu, nanti saya tambahkan. Baiklah. Semarah-marahnya orang tua ketika anak melakukan kesalahan besar, orang tua sebaiknya harus mengingatkan bahwa hal tersebut tidak baik atau salah, jadi harus dibenarkan. Terus, orang tua jangan terlalu menyudutkan anaknya karena dapat berdampak pada perkembangan emosi anak itu sendiri. Jangan menggunakan kekerasan pada anak karena anak akan merasakan ketertekanan, akan berdampak pada psikis anak itu sendiri. Bicarakan masalah secara baik-baik tanpa emosi pada anak dan selesaikan dengan bijak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada lagi yang mau tambahin, sayang? Oke, kalau nggak ada, saya tambahkan ya. Jadi, pada intinya, anak, siapa tadi yang nanya, Mel? Rizka ya? Rizka ya? Halo, Rizka? Ya, Rizka, Bu. Bu. Oke. Rizka, pada intinya begini ya, sayangnya. Anak itu kan melakukan sesuatu, ada yang dia pada dasarnya dia tidak sengaja, tidak bermaksud gitu ya. Jujur, saya ketika anak saya menumpahkan gitu ya, menumpahkan sesuatu dan barang yang ditumpahkan itu rusak. Nggak salah apa ya waktu itu ya. Dan pada dasarnya dia tahu ketika dia menumpahkan sesuatu ke lantai, saya tidak pernah marah. Dia coret-coret dinding, saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah marah kalau dia coret-coret dinding, terus numpahin sesuatu. Karena begini, yang saya nilai adalah bukan coret-coretannya, bukan air yang tumpah, bukan. Tapi niatnya yang saya nilai. Jadi selama itu dia tidak sengaja, selama itu merupakan ketidaksengajaan bagi dia, bagi saya akan maafkan. Dalam artian, saya nggak akan marah, nggak akan saya berikan punishment di sana ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya dia numpahin numpahin waktu itu dia bawa gelas, jadi dia bawa gelas, kemudian gelas itu diisinya penuh sama dispenser, dia kalau minum ambil sendiri sama dispenser itu, kemudian dia mau jalan, pas jalan itu keselimpet kakinya sendiri. Alhasil gelasnya pecah, airnya tumpah dan kena barang saya elektronik itu rusak, nggak bisa dibenerin. Jadi waktu itu saya tanya, pas tumpah saya rasanya shock, mau marah, tapi saya tanya dulu, Adek, jangan gerak dulu, ya, diam di situ. Dia diam, saya lap, saya gendong, sudah, saya dudukin, saya tanya, apa? Kenapa? Adek mau apa? Adek mau apa sebenarnya? Dia tanya, aku, kan kita nggak tahu tuh dia sengaja atau nggak sengaja tuh. Kita tanya, wawancara, adek tadi kenapa? Mau ambilin minum buat ibu. Tuh, bayangin. Saya akan menyesal sekali kalau saya sampai memarahin dia. Karena niatnya baik, mau ngambilin saya minum. Seandainya saya marahin, alangkah nyeselnya saya. Untung nggak saya marahin. Karena niatnya baik tadi. Nah, terkadang orang tua tuh nggak mau tahu dengan niat awalnya ya, yang dia tahu, yang orang tua nilai tuh itu udah pecah, airnya udah di lantai, terus kena benda yang benda itu elektronik itu jadi rusak. Yang dinilai itu sama orang tua.
Nah, harusnya yang dinilai tadi niatnya. Wah, ternyata niatnya baik nih, mau ngambilin aku air minum, mengambilin ibunya air minum. Sudah, selesai. Gitu ya. Nah, sama halnya seperti yang si Rizka tadi ya, ya. Rizka ini tadi nggak sengaja terbakar. Ya dikasih tahu saja pemahaman bahwa niatnya tuh apa. Tadinya mau apa, Nak? Mungkin dia mau apa, mau main, mau apa namanya, lilin atau apa, nggak sengaja terbakar gitu. Nah, jadi setelah saya tanya, oh ternyata niatnya baik, mau ngambilin saya minum. Oh ya sudah. Lain kali ada masukannya gitu ya sama dia, biar dia tidak mengulangi dengan niat yang baik, dengan niat yang sama, namun caranya kita kasih tahu cara yang benar itu seperti apa. Adek, lain kali Ibu terima kasih karena mau diambilin air sama adek. Adek baik sekali. Hanya saja lain kali kalau mau ambilkan ibu air, gunakan gelas plastik. Gitu. Kenapa? Biar tidak pecah. Biar nggak keberatan. Jadi kalau nggak keberatan, nggak jatuh dan nggak pecah. Dikasih tahu saja. Gitu ya. Makanya saya tanya tadi, kesalahannya tuh seperti apa? Apakah sampai membunuh gitu ya? Sampai nggak bisa dimaafin. Nggak ada. Pada intinya mereka tuh niatnya baik sebenarnya. Nah, yang bahaya itu kalau udah ada niat jahat. Nah, anak itu setahu saya, anak yang berbuat, anak normal, dia pasti tidak sengaja. Terkecuali dia anak psikopat, ya. Anak yang memang ada masalah sama syarafnya, dia psikopat. Ada yang kayak gitu, ada anak usia dini yang seperti itu. Aku ingin membunuh ibuku, aku ingin membunuh, ada yang kayak gitu. Nah, kalau itu baru gitu loh. Itu anaknya karena sakit. Tapi selagi anaknya normal, itu pasti mereka tidak sengaja. Ada niat khusus yang tersembunyi, yang sehingga yang dinilai orang tua tuh ya tadi, yang pecahnya, ya dicoret-coretnya, yang rusaknya. Jadi sekarang kalau dia menjatuhin sesuatu, atau dia misalnya dia mau apa gitu ya, ada air tumpah, dia langsung ambil tisu, saya lagi masak, dia ambil tisu bolak-balik di dekat saya, tisunya di dekat saya. Kenapa saya bilang dia ambil tisu ya? Akhirnya saya liatin, saya intip. Kenapa, Nak? Tadi aku jatuhin air, Bun. Tapi Bun nggak marah kan? Dia bilang gitu. Tapi Bun nggak marah kan? Iya, Ibu tidak marah. Dan saya lihat tisunya udah numpuk seabrek di lantai. Oh, meski saya agak, waduh, habis nih tisu ya, ditaruh di lantai semua ya. Tapi saya lihat, oh niat baik dia. Dia mau menyelesaikan masalahnya. Dia sudah mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Dia tahu ibunya tidak akan marah, airnya jatuh di lantai. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus keringin. Caranya ambil tisu. Mungkin cara ngambil tisunya itu yang salah karena terlalu banyak. Tapi niatnya baik. Dia mau ngeringin lantai. Gitu, ya. Jadi jangan semerta-merta yang dinilai itu hasil. Tapi niat awalnya dulu. Oh, berarti dia sudah bisa berpikir bagaimana memecahkan suatu masalah. Ini lantai basah nih. Apa sih? What will I do? Gitu. Apa sih yang harus saya lakukan? Oh, berarti harus dikeringin. Gimana cara ngeringinnya? Nggak ada apa, tisu diambilin sama dia. Ditumpuk sampai airnya itu semuanya terserap di tisu. Tapi sayangnya, pas saya lihat itu, tisunya udah numpuk. Oh, pintar, makasih Nak ya. Tisu sudah dikeringkan. Tapi adik tuh lupa, tisunya kalau sudah dibuang di kotak sampah. Jadi kan bersih lantainya. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa diobrolin. Bisa diobrolin. Ya, anak itu bisa dikasih apa ya? Pokoknya intinya jangan pernah menilai di awal terlebih dahulu. Itu menilai kalau saya gini ya, kalau saya ingin menilai kalian teman-teman ini tadi, saya nggak akan lanjutkan presentasi tadi. Saya nggak akan, saya matiin aja Zoom-nya dari tadi. Tapi saya menghargai
kalian, meskipun kalian membacakan ya wes lah membacakan, saya terima ya sudah, kita langsung lanjut. Bisa sampai kita ngobrol kayak gini. Ya, sebenarnya jadi intinya ya sudahlah. Anak usia dini itu jangan langsung dinilai hasilnya, tapi dilihat dulu apa niatannya. Gitu kalau saya boleh sharing sama si Rizka ya. Jadi kalaupun terbakar, hal yang penting tadi ya dilihat dulu, dikasih pemahamannya, tapi tanya dulu apa maksudnya, kenapa dibakar. Sudah pernah belum lihat video wawancara seorang psikolog sama anak psikopat? Pernah nggak? Belum. Nah, kalau belum, kalian coba searching di YouTube. Anak psikopat itu dia punya keinginan untuk membunuh ibunya, membunuh orang-orang terdekatnya, memang ada. Dan itu sudah ditunjukkan sejak dia anak usia dini. Jadi anak itu diwawancarai. Nah, terkecuali anak yang kayak gitu. Karena dia juga sakit. Tapi kalau anak normal, pasti tidak sengaja. Oke? Oke semua? Clear ya? Bu. Baik, Bu. Ada tanggapan dari Rizkanya? Ada tanggapan dari Rizkanya? Kalau misalnya orang tuanya berkata kasar gitu meresponnya, nggak apa-apa, di awal-awal mungkin seperti itu. Saya pun seperti itu di awal-awal gitu ya. Kaget gitu melihat reaksi anak. Waktu itu keponakan saya kalau nggak salah. Saya udah kuliah PAUD tuh. Waktu itu saya nemenin keponakan saya ke Indomaret. Di Indomaret kan ada tuh di dekat kasir yang permen-permen lollipop kayak gitu ya, bubble gum yang di pinggir-pinggiran dekat kasirnya itu. Ada etalasenya lagi kan? Sorry, ada rak. Jadi karena dia mau ambil lollipop paling atas, dia naik di rak itu dan saya Asya, saya teriak karena saya dari kejauhan itu shock gitu melihat seperti jadi respon ibunya gitu ya. Saya seperti saya orang dewasa di sana merespon dia seperti itu. Kaget dia, ketakutan dan dia langsung nangis. Nah, seperti itu juga gitu. Anak usia dini itu sebenarnya kalau kita harus pandai-pandai merespon gitu. Pandai-pandai merespon anak. Jadi kalau misalnya dia kalau bayangkan ya kalau misalnya dia kaget, dia langsung loncat, jatuh, patah kaki gara-gara saya teriak kan bahaya sebenarnya. Bahaya sekali untuk dia. Coba saya responnya, saya tenang, saya dekati, saya peluk, dia langsung saya turunin. Mana bagus responnya? Saya tanya dulu sama teman-teman. Respon yang teriak atau yang langsung dekati dan peluk? Langsung deketin aja terus peluk, turunin gitu ya responnya ya. Harusnya seperti itu. Cuma sekarang saya tanya, kira-kira ibu-ibu, nih jangan kan ibu-ibu, kalian respon pertama yang kalian berikan ketika anak seperti itu tuh apa duluan? Teriak. Heboh ya. Nah, respon yang menarik seperti itulah, respon dalam artian teriakan itu kan responnya membuat dia tertarik kan, langsung noleh, ingin tahu respon apa, suara apa, itu kan sebenarnya hal itulah yang membahayakan anak gitu. Jadi belajarlah untuk merespon anak itu dengan setenang mungkin, dan itu lama sekali saya belajarnya, lama sekali. Saya yakin kalian pun masih butuh seorang expert pun harus butuh belajar tuh untuk merespon hal itu. Dia harus cobain punya anak yang bandel dulu tuh, baru dia bisa responnya tenang melihat anaknya yang lompat-lompat sana sini. Pokoknya harus dilatih respon itu. Nah, nanti kalian kan jadi guru nih.
Nanti ada aja anak yang nggak mau diem, terus dia lompat sana, lompat sini, naik sana, manjat sini. Nah, itu kalian harus coba belajar melatih respon itu. Bagaimana kalian melihat dia, terus dia terluka, gimana respon yang harus kalian tunjukkan sebagai guru. Nah, itu nanti kita dilatih ya. Minimal tahu dulu, harusnya respon seperti apa yang harus keluar dari diri kita untuk merespon mereka. Kalau udah tahu, kita coba doktrin diri kita untuk melakukan hal itu pelan-pelan. Memang butuh belajar, tadi saya bilang. Butuh latihan, karena kalau tidak latihan, tidak bisa. Ya. Tapi kalau sudah latihan, pasti responnya bagus. Udah tenang aja, dia nggak menunjukkan ekspresi apapun, tenang, langsung peluk anaknya, langsung diturunin. Dan ketika diajak ngomong, anaknya santai aja. Kamu kenapa? Mau ambil apa, Kak? Pasti akan keluarnya seperti itu kalau sudah terlatih ya. Tapi kalau yang belum terlatih langsung, oh, ngapain ini? Pasti kayak gitu kebanyakan. Nah, sekarang saya tanya balik sama teman-teman. Kalau teman-teman di rumah punya adik, punya ponakan, itu ada nggak yang mau sharing tentang hal itu? Gimana respon yang kalian tunjukkan? Ada nggak mungkin satu pengalaman yang kalian rasakan terkait perilaku apa yang anak tunjukkan, kemudian bagaimana respon kalian? Boleh satu orang. Halo? Ya, Bu. Ada satu Saya, Bu. orang yang boleh. Ketika adik saya mencoret-coret buku pelajaran saya bersikap tenang dan mengalihkannya ke buku. Mengalihkannya kemana? Menyuruhnya menggunakan buku yang tidak digunakan lagi. Oke, good ya. Jadi itu salah satunya gitu ya, salah satu sikap atau respon yang tenang ditunjukkan temennya ketika ada hal yang penting yang akan dirusak sama adiknya ya. Ada lagi? Mas Lina, Bu. Oke, silahkan. Misal ya, Bu. Contohnya kita ambil teman yang tadi ketika adik sedang mencoret buku yang sangat penting, kita tuh langsung memberi mereka hukuman, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Maksudnya dikasih hukuman gitu? Iya, Bu. Melvi siapa nih? Mas Lina yang kasih hukuman atau mau nanya hukuman apa gitu? Mau ditanyakan atau gimana? Saya nggak paham. Enggak, itu maksudnya, Bu, dampak dari anak tersebut ketika mereka melakukan kesalahan itu malah mendapatkan hukuman, Bu. Dampak dari mereka mencoret-coret, mereka akan dapat hukuman gitu. Iya, ketika mereka melakukan kesalahan, nah kita sebagai misalnya orang tua memberikan mereka hukuman. Nah, itu dampaknya itu apa, Bu? Oh, nanya. Walah, ya. Oke. Saya tuh putus-putus ya dengarnya ya tadi ya. Oke. Ketika ada anak gitu ya melakukan kesalahan, terus dimarah-marahin tuh, dampaknya apa? Apalagi dikasih hukuman. Gini si Mas Lina, belum dikasih hukuman aja mereka udah sangat sedih gitu ya, udah sangat shock ketika dimarah-marahi gitu, mendapatkan respon yang buruk gitu ya. Mendapatkan respon yang buruk aja itu mereka akan akan berdampak pada psikisnya mereka. Mereka akan shock, terkaget-kaget, bingung gitu ya. Kesalahan besar apa yang telah saya lakukan sehingga
ibu saya sampai melotot sama saya gitu ya, atau kakak saya sampai melotot banget sama saya. Memang ada dua respon yang anak tunjukkan. Jadi di otak kita ini ada namanya otak reptil. Dinamakan ada bagian itu dinamakan otak reptil, bukan otak kita otak reptil ya. Di bagian otak kita ini ada satu bagian di mana dia itu dinamakan otak reptil. Otak tersebut itu adalah otak yang mengontrol respon yang ditunjukkan oleh seseorang. Pertama adalah respon menerima. Bentar. Saya lupa bahasa istilahnya ya. Ada yang menolak dengan fight, ada yang menerima gitu. Setiap dia ada anak, contohnya ada anak ketika kita marahi, dia akan diam saja, menerima saja. Ada kan? Ada juga anak yang ketika dimarahi, dia malah balik marah sama kita. Nah, dua respon itu bisa ditunjukkan setiap orang. Jadi, setiap kita dimarahin atau kita mendengar sesuatu, selalu ada dua respon yang dikontrol dari otak tadi, bagian otak tadi yang mengontrolnya, dia mau find or fight, gitu ya. Dia akan menerima dengan baik apa yang dia terima atau tidak, dia akan menolak. Ya. Nah, itu terkait kalau dimarahin anak-anak tuh ada dampak psikisnya. Ya, sehingga dia misalnya ketika usianya 3 atau 4 tahun, 3 sampai 4 tahun itu kan masa dia bereksplorasi nih. Masa dia mau cari tahu, pengen tahu banyak hal di dunianya. Ada benda-benda di atas lemari, pengen dia panjat tuh lemarinya. Dia pengen tahu tuh apa tuh yang ada di atas lemari. Ya karena itu masa dia bereksplorasi. Tapi ketika seorang ibu gitu, "Hey, jangan naik. Jangan manjat-manjat. Jangan ke situ, jangan ke sini, jangan sana, jangan sini, jangan situ, semua jangan." Apa? Jadi kan itu dimarahin tuh dia. Apa yang akan terjadi dampaknya? Dampak yang paling parah nantinya yang akan terjadi, anak itu tidak akan mandiri. Anaknya tidak autonomi. Itu ke tahap berikutnya tuh, bukan trust sama versus mistrust lagi, autonomi versus shame and doubt. Coba lihat di Erik Erikson, tahapan keduanya. Ya, autonomi versus shame and doubt. Jadi kalau misalnya dia selalu dilarang-larang, dia dampaknya tadi akan malu-malu anaknya. Malu-malu. Dan kalau misalnya dia direspon dengan baik sama ibunya, "Oh sila, hati-hati nak ya manjatnya ya." "Iya ya, aku manjat ya bun." "Iya ya, tapi hati-hati manjatnya." Dia akan mandiri. Dia coba mau pakai sepatu. "Aduh udahlah, pakai sepatu. Ribet, sini ibu aja yang pakein." Lama banget pakai sepatu aja. Nah, dia tidak diberikan kesempatan untuk mencoba pakai sepatu. Alhasil dia tidak akan mandiri, dia tidak akan pernah mencoba untuk memakai sepatu sendiri. Alhasil dia kalau disuruh di depan orang, "Ayo pakai sepatu." "Lah, kok nggak bisa sih pakai sepatu?" Dimarahin lagi. Nah, itu ada dampaknya. Ya dia akan itu tadi, merasa ragu-ragu, ngapain melakukan sesuatu tuh ragu-ragu, malu-malu dianya. Karena tidak sering diberikan kesempatan untuk bereksplorasi. Kalau dihukum apa sih dampaknya? Ya kalau dihukum sebenarnya hukuman itu tidak selamanya buruk gitu ya. Tujuan hukuman itu adalah efek jerah saja. Jadi teori hukuman itu teorinya si siapa ya? Punishment. Saya lupa teorinya siapa ya. Jadi ada yang namanya punishment sama reinforcement. Kalau kita ingin respon itu tidak ditunjukkan lagi kepada anak, kita bisa kasih reinforcement atau enggak
punishment. Kalau kita pengen perilaku itu berulang, misalnya di anak ini, oh pinter kakak buat jangan buat PR ya. Pinter kakak main sepedanya. Nanti latihan lagi ya besok ya. Itu kan kita memberikan pujian. Semakin kita kasih pujian sama anak, maka perilaku itu akan berulang. Besok dia akan main sepeda lagi. Dia akan coba berusaha lagi main sepeda. Kita kasih penguatan. Kalau besok misalnya main sepeda lagi dan bisa naik sepedanya, kakak nanti dibelikan sepatu baru. Nah, ada reward di sana. Dia akan semangat lagi. Tapi kalau misalnya ada dampak 2 hukuman, ya. Ada timbul efek jerah. Efek jerah alhasil perilaku itu tidak akan keluar lagi menerimanya dia, atau dia akan efek jerah itu akan membuat dia takut untuk mencoba. Takut untuk mencoba. Jadi mana yang lebih prioritas di sana? Apakah ingin orang yang memberikan hukuman hanya sekedar efek jerah saja atau membuat dia takut untuk mencoba lagi hal-hal yang baru lagi? Karena seperti ini kadang-kadang anak tadinya mau membantu ibunya, terus salah yang dibantu. Alhasil aku nggak mau bantu ibu, habisnya aku mau bantu, aku disalahin. Jadi salah deh semuanya. Pernah nggak merasa kayak gitu? Mau bantu mama nih bikin kue. Kalau bantu bikin kue, alhasil salah nyampur. Nyampur warna, tadinya mau nyampur madu, tahu-tahu minyak karena warnanya sama-sama kuning, nggak tahu mana madu mana minyak. Alhasil kena marah. Sudah kena marah, dikasih hukuman lagi, kamu nggak boleh nyicipin kue mama. Itu gimana? Mau nggak membantu lagi? Nggak mau. Sama, anak usia dini juga seperti itu. Nggak mau, dia akan mencoba, bahkan sampai kalau dia benar-benar terinternalisasi, sampai kapanpun dia nggak akan masak. Tuh, bahaya kan kalau ada anak sudah ngebatin seperti itu kan. Lihat aja, aku nggak akan pernah bantu mama lagi. Karena aku nggak boleh nyobain makanan mama. Gara-gara salah masukin ya. Salah masukin bahan makanan. Nah, sama seperti anak usia dini. Nah, jangan sampai kalau kita sudah membuat dia takut untuk mencoba, berarti kita sudah membunuh kreativitasnya. Sudah diskriminasi sama haknya dia untuk bermain, bereksplorasi. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau menimbulkan efek jerah sekalipun, itu sudah tahap paling akhir. Jadi anak itu awalnya tadi dipercayai dulu bahwa dia melakukan positive thinking dulu aja. Anak itu nggak niat, nggak sengaja, diajak ngobrol, dikasih pemahaman. Mengulangi lagi, kita kasih lagi pemahaman. Sampai berkali-kali dia berubah perilakunya. Itu untuk anak dalam kategori normal ya. Sampai dia perilakunya berubah seperti yang kita inginkan. Itu ini nih ada teorinya itu. Oke? Oke, Mas Lina. Bisa dipahami? Ya, Bu, bisa, Bu. Oke. Jadi tahu ya apa yang harus dilakukan menghadapi anak dari perkembangan emosinya tadi. Sebenarnya kalau misalnya dibahas tuntas 4 tahapan perkembangan tadi, kalian akan lebih memahami tuh. Nah, nanti PR buat kalian ya. Saya nanti akan tanyakan 3 tahap berikutnya. Nanti contohnya seperti apa. Nanti di next Zoom berikutnya saya akan tanyakan hal itu. Oke? Saya rasa ini udah mau selesai ya jamnya. Halo, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Windy.
Ini langsung ke forum atau langsung tutup aja, Bu? Kalau waktunya habis sudah. Ini kan udah record kan? Sudah, Bu. Oke, ya udah. Ini waktunya habis belum? 15.40 Bu habisnya. Masih. Oh, ada 40 menit lagi. Iya, Bu. Oh ya sudah, kalau misalnya ada 40 menit lagi, boleh kalian membahas contoh 3 tahapan tadi di e-learning ya, di forum diskusi ya, diskusi forum di e-learning, oke? Baik, Bu. 3 contoh, 3 tahapan yang sisanya ya, setelah basic trust, mistrust tadi, oke? Saya rasa itu aja. Terima kasih kepada presentan. Saya berharap presentan berikutnya itu lebih menjelaskan lagi. Jangan membaca. Ayo, kalian tuh harus semangat kuliahnya. Jadi sebelum kuliah itu, sayang, kamu tanggung jawab di mana nih? Oh, aku slide 1, slide 2. Kamu harus pahami benar, minimal kamu pahami benar slide 1 sama slide 2. Apa sih poinnya? Apa sih contoh konkretnya? Agar teman-teman aku ini paham apa yang dijelaskan dari poinnya. Latihan dulu di kaca cara menjelaskannya seperti apa. Kalau kalian membacakan saja, kalian sama aja sama anak SMA. Kalian kan sudah lebih maha siswa. Tuh, berarti siswa yang udah paling besar. Udah yang paling dewasa tuh kalian. Jadi apa yang membedakan kalian sama yang namanya siswa? Ya kalian lebih analitis. Kalau kalian membacakan seperti tadi, itu bukan sifatnya mahasiswa. Kalian kan berada pada tahap operasional formal. Berpikirnya sudah logik, analisisnya tajam, kemudian berpikirnya sudah kreatif. Itu gimana caranya? Ditunjukkan aja dari presentasi yang dibawakan. Kalau misalnya hanya dijelaskan, hanya disebutkan saja, anak SMA juga bisa disebutin aja. Apa yang kalian lakukan tadi itu model anak SMA presentasi. Ya, saya nggak mau lagi kalian presentasi seperti tadi. Presentasinya harus lebih menjelaskan, harus lebih mendalam lagi apa yang dikaji, ya, karena kalian tuh sudah mahasiswa. Saya percaya kalian bisa. Yakin saya kalian tuh bisa sebenarnya. Cuman kalian malu-malu aja, ya. Saya positive thinking nih sama kalian. Kalian bisa. Jadi tunjukkan kalau saya udah positive thinking, kalau memang benar apa yang saya pikirkan. Nah, saya nggak mau buat mahasiswa tuh jadi istilahnya kecik kundu. Enggak, kita di sini sama-sama belajar. Kalian pikir saya udah S3 ini saya nggak belajar lagi tentang anak? Oh, setiap hari saya belajar dari anak saya. Ya, saya merasa ilmu saya ini nggak ada apa-apanya. Saya setiap hari belajar hal baru dari anak saya. Ya, ada banyak sekali yang tidak sesuai dengan yang namanya teoritis. Harus saya, prakteknya ternyata enggak selamanya seperti ini teorinya. Oh, ternyata seperti ini ya, adanya kesesuaian. Setiap hari saya belajar. Lalu enggak kalian? Saya aja belajar, masa kalian enggak mau belajar? Ya, jadi harus semangat belajarnya. Kalian tuh, gimana ya saya jelasin? Kalian tuh adalah calon-calonnya dosen juga. Saya nunggu nih, kalian ini ada berapa orang nih di sini ya? Ada 68 orang. Nggak mungkin dari 68 orang ini nggak jadi dosen satu aja di Unsri. Ya, jadi saya tunggu kalian. Ayo kita bareng-bareng bangun Unsri, sayang. Saya semangatin kalian, karena saya percaya siapa lagi yang mau nerusin. Ya, siapa lagi? Kalau nggak, kalian juga. Mungkin nggak semuanya pengen jadi guru. Bu, aku mau jadi guru. Bagus. Tapi masa sih nggak ada yang mau jadi dosen, ngelanjutin kuliah, terus jadi dosen di Unsri? Ayo semangat. Kami tunggu. Kami sangat terbuka sama hal itu. Saya senang banget kalau kalian jadi partnernya. Saya yakin 5-6 tahun kalian tuh bakal sama saya ngajar. Ya. Jadi harus semangat belajarnya. Harus semangat mengkajinya. Jangan sampai
di tahap ini mentang-mentang COVID, jadi lost generation-nya. Kalian tuh harus menjadi generasi unggul juga meskipun COVID. Ya, kalian lebih banyak. Nih ya, saya kasih tahu sama kalian ya, ini sekadar motivasi aja. Zaman saya kuliah, S1, itu kalau mau cari referensi, kami mau presentasi, kami harus mengunjungi perpustakaan daerah di Jakarta. Harus mengunjungi perpustakaan nasional. Waktu saya di Jakarta kuliah, saya harus di perpusda itu daerah Kuningan. Saya ke sana. Kalau mau presentasi nih, karena saya cari bahannya di sana. Saya cari ke UI, psikologi. Psikologi UI itu tempat saya main. Karena buku-buku psikologi di sana itu buku-bukunya PAUD rata-rata. Saya harus cari buku ke sana. Baru bisa dapat bahan-bahan yang mau dipresentasikan. Bayangkan. Mau presentasi aja. Apalagi kalau ada tugas. Susahnya. Nah, kalian tuh ada internet, sayang. Aksesnya luas. Zaman saya belum ada tuh yang namanya YouTube. Nggak ada. Zaman saya belum ada tuh yang namanya Google sudah. Google tapi nggak begitu luas. Ya? Jadi kalian tuh masih sangat banyak kesempatan. Waktu saya S3 sudah banyak tahu YouTube apa segala macam udah banyak mudah gitu yang mencari. Makanya saya bilang, wah ini mah kuliah S3 ini lebih mudah dibandingkan kuliah S1. Karena waktu kuliah S1 itu saya sangat susah mencari bahan-bahan untuk dipelajari. Bukunya dikasih buku bahasa Inggris satu sama dosen. Serah deh tuh buku mau diapain. Pokoknya harus presentasi bab ini, bab ini, bab ini. Otomatis sebelum kami mempresentasikan dengan bahasa Indonesia, satu buku itu harus kami translate sekelas. Kemudian kami kaji lagi satu persatu. Baru dipresentasikan. Bayangkan. Jadi kalian tuh udah enak sekali nih harus memanfaatkan. Gitu ya. Harus sangat memanfaatkan momen. Bayangin, ini momen loh. COVID ini momen kalian mengeksplor banyak hal. Saya tahu di rumah tuh saya juga sambil. Saya tadi nemenin kalian presentasi sambil nemenin anak saya main. Ini sudah tidur. Saya juga seorang ibu